Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Rafs Ayasi dengan NIM 120 240 152 dari Program Studi Arsitektur 2020 dan kelas TPB 59. Nah, untuk memenuhi tugas besar PS2 kali ini, saya memilih untuk menghitung dan mencari besaran gaya. Ada banyak alasan mengapa saya memilih untuk menghitung dan mencari besaran gaya untuk memenuhi tugas besar PS2 kali ini. Adalah karena gaya itu sangat erat kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Bahkan tidak akan bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Nah, sebagai contohnya adalah gaya gravitasi. Nah, gaya gravitasi itu adalah gaya yang sangat penting untuk kita, karena bayangkan saja jika gaya gravitasi itu tidak ada, mungkin sekarang benda-benda di sekitaran kita, termasuk kita sendiri, akan melayang tanpa arah dan tanpa aturan. Nah, selain gaya gravitasi, ada juga gaya gesek yang sangat sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, saat kita sedang berjalan, agar kita tidak tergelincir saat berjalan, kita membutuhkan gaya gesek antara kaki kita dengan permukaan tanah. Adapun saat kita sedang menaiki kendaraan bermotor, nah saat kita sedang ingin berhenti, nah kita membutuhkan gaya gesek antara kanvas rem dengan ban agar kita bisa berhenti. Nah, selain itu juga banyak gaya yang lain seperti gaya magnet, gaya otot, gaya pegas, ataupun gaya listrik. Nah, gaya juga menginspirasi seseorang yang sangat hebat, ilmuwan yang sangat terkemuka, yaitu Isaac Newton. Nah, dengan penemuannya yaitu hukum Newton. Nah, tetapi di sini kita tidak akan membahas tentang hukum Newton, tetapi saya akan mengajak teman-teman untuk lebih mengenal rumus dasar gaya. Nah, di sini kita memiliki program flowchart dengan aplikasi Flowgorithm. Nah, yang pertama di sini ada main. Nah, ini tentu saja untuk memulai. Nah, di sini di awal kita menggunakan string pilih dan ulang. Nah, setelah itu kita memasukkan output di sini. Output yang pertama itu ada judulnya, menghitung program gaya. Nah, dan output kedua di sini ada gaya. Dan output ketiga ada massa, output keempat ada percepatan, output kelima ada pilihan 1-3. Nah, di sini juga ada sudah terdapat satuannya, yaitu gaya F, M, dan A, yang mana rumus gaya adalah gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, setelah itu kita diminta untuk menginput pilihan antara 1-3. Dengan selanjutnya kita memasukkan di sini array 3 variabel, dan di sini ada if. Nah, dan jika kita memilih if pilihan pertama yaitu mencari gaya, nah kita akan diminta untuk memasukkan massa di sini karena rumus gaya itu massa dikali percepatan. Nah, setelah kita diminta untuk memasukkan massa di sini, kita membuat input di sini, yaitu nilai dari massa itu sendiri. Setelah itu, kita membuat output berulang, output lagi untuk memasukkan percepatan. Dan di sini kita menginput ulang lagi, yaitu nilai dari percepatan itu sendiri. Nah, di sini akan program akan secara otomatis menjumlahkan dari angka-angka yang telah kita tulis tadi, yaitu dengan F atau gaya sama dengan massa dikali percepatan. Nah, nanti output yang akan keluar adalah nilai F dan besarannya itu kilogram meter per second. Nah, jika telah selesai, maka Anda akan diarahkan kepada output yang ini, yaitu ketik ya jika ingin mengulang, atau jika Anda masih ingin menghitung nilai lain atau Anda ingin mencari rumus lain, ketik di input di sini Anda mengetik ya, dan setelah Anda mengetik ya, program akan secara otomatis kembali Anda untuk memilih pilihan 1, 2, dan 3. Nah, di sini jika Anda memilih untuk program kedua yang mana itu untuk mencari massa. Nah, di sini akan ada massa outputnya, yaitu
memasukkan nilai gaya dikarenakan rumus massa itu massa sama dengan gaya dibagi percepatan. Nah, setelah Anda memasukkan rumus gaya di sini, Anda akan diminta kembali untuk memasukkan rumus percepatan. Maksudnya besaran percepatan atau nilai percepatan yang Anda ingin cari. Nah, selanjutnya program akan otomatis di sini menjumlahkan angka-angka yang tadi telah Anda masukkan, dan output yang akan keluar yaitu nilai massa adalah dengan besaran kilogram. Nah, seperti yang pertama tadi, jika hasil telah keluar, Anda akan diminta untuk mengetik ya di sini dan program akan kembali, atau jika Anda tidak mengetik ya atau mengetik yang lain selain ya, maka program akan berhenti. Tapi jika Anda mengetik ya dan Anda tidak memilih dari pilihan 1, 2, atau 3, misalkan Anda memilih 4 di sini. Nah, program akan secara otomatis akan langsung pada output ini, yaitu error, karena kita di sini hanya memasukkan antara 1, 2, dan 3. Nah, jika Anda telah selesai dan ketik saja di sini, yaitu karena di sini nanti akan ada Anda diminta untuk mengetik ya dan program akan kembali atau mengulang lagi, atau Anda akan hanya mengetik tidak dan program akan secara otomatis selesai. Nah, untuk lebih memperjelasnya, mari kita mainkan programnya. Nah, di sini ada menghitung program gaya, massa, dan percepatan. Nah, jika kalian ingin mencari nilai gaya, maka ketik 1. Nah, di sini akan ada rumusnya, F sama dengan M kali A. Nah, masukkan nilai M-nya, misalkan nilai M-nya adalah 45, dan nilai A-nya adalah 12. Nah, jadi hasilnya adalah 540 kg meter per second. Nah, jika kalian ingin mencari nilai lain atau rumus lain, maka ketik ya di sini, maka program akan berulang kembali. Dan jika kalian mengetik selain 1, 2, dan 3 di sini, nah, maka program akan menolak dan langsung error di sini. Dan meminta kalian untuk hanya memasukkan angka 1, 2, dan 3. Tapi jika kalian telah selesai, maka di sini kalian hanya perlu mengetik tidak dan program akan secara otomatis terhenti. Seperti itu. Nah, di sini untuk program C++ di sini saya memakai dua library, ada IOStream dan ada string. Nah, di sini adalah int main atau program intinya. Nah, di sini saya menggunakan konsep do, yaitu memasukkan gaya, massa, dan percepatan. Nah, di sini yang kedua ada double variable. Di sini ada array 3 variabel, dan di sini juga saya memakai 3 if else. Di sini if yang pertama ada untuk pilihan 1, yaitu untuk mencari gaya, dan if yang kedua adalah untuk mencari massa, dan if yang ketiga adalah untuk mencari percepatan. Nah, selanjutnya untuk masing-masing gaya, massa, dan percepatan di sini hanya berbeda rumusnya dan satuan di belakangnya. Yaitu jika mencari gaya, maka satuannya adalah kilogram meter per second. Untuk satuan massa adalah kilogram, dan untuk satuan percepatan ada massa per second. Dan di sini else, jika kalian tidak memilih pilihan 1, 2, dan 3, dan akan output yang akan terjadi adalah error, dan kalian diminta untuk memasukkan 1, 2, dan 3, hanya itu. Dan ketika di sini ada output lagi untuk jika kalian ingin mencari nilai lain atau rumus lain, maka ketik saja ya dan program akan otomatis berulang. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita coba di sini. Di sini ada menghitung program gaya, massa, dan percepatan. Nah, jika kalian ingin menghitung massa, ketik angka 2. Nah, di sini ada rumusnya.
massa sama dengan gaya dibagi percepatan. Nah, masukkan nilai gaya, misalkan nilai gayanya adalah 12 dan percepatannya adalah 2. Maka massanya adalah 6 kg dengan satuan kilogram di sini. Nah, jika kalian ingin mengulangnya lagi, maka ketik ya dan program akan otomatis mengulang. Dan jika kalian tidak memilih 1, 2, dan 3 dan malah memilih 4, maka program akan menolak dan error di sini dan meminta kalian untuk masukkan 1, 2, dan 3. Dan jika kalian mengetik 3 kembali di sini, program akan otomatis terhenti. Nah, program kedua yang saya buat di sini ada menghitung skala. Nah, di sini saya menggunakan dua library, IOStream dan string. Nah, kenapa di sini saya memilih untuk menghitung skala? Karena sebagai seorang calon arsitek tidak akan terlepas dari yang namanya gambar dan skala. Jadi saya ingin membantu teman-teman dan diri saya sendiri untuk memudahkan menghitung skala pada gambar. Nah, di sini ada in main itu ada program utamanya, ada string, pilih, dan ulang. Dan di sini saya memasukkan output nama saya, name, dan kelas. Nah, di sini saya menggunakan konsep do untuk menghitung besaran skala, memasukkan output skala, jarak sebenarnya, jarak pada peta. Ini untuk selesai jika Anda memang sudah selesai. Dan ini saya menggunakan pilihan 1 sampai 4, output 1 sampai 4, dan input di sini menggunakan pilihan 1 sampai 4. Nah, di sini ada array 3 variabel, dan di sini saya menggunakan 4 if else. Di sini if yang pertama itu untuk mencari skala, if yang kedua itu untuk mencari jarak sebenarnya, if yang ketiga itu untuk mencari jarak pada peta, dan if yang keempat itu selesai. Nah, di sini tidak berbeda dari program sebelumnya yang mana di sini memasukkan rumus skala jarak, yaitu jarak pada peta atau jarak sebenarnya, dan juga memasukkan output masukkan jarak pada peta, dan selanjutnya Anda akan diminta untuk memasukkan variabel jarak pada peta yang ingin Anda cari, dan sama halnya untuk memasukkan jarak sebenarnya. Di sini juga Anda diminta untuk memasukkan variabel angka yang ingin Anda cari, dan nanti program akan secara otomatis menghitung angka-angka yang ingin Anda cari, dan output yang atau hasilnya adalah nanti skala sama dengan variabel dan satuannya adalah cm. Nah, begitu juga dengan else if kedua dan ketiga, yang mana di sini hanya mengganti rumus dan angka-angkanya saja, dan juga mengganti satuannya. Dan untuk else if pilihan keempat, nah, jika Anda memasukkan nilai tidak dalam range angka 1, 2, 3, atau 4, maka di sini program akan langsung error atau menolak dan meminta Anda untuk memasukkan angka 1, 2, 3, atau 4. Dan di sini ada else, ini untuk jika Anda ingin mengulang lagi, atau jika Anda sudah cukup menggunakan programnya dan Anda merasa telah selesai, maka program akan secara otomatis berhenti. Nah, di sini ada if lagi untuk pilihan yang tidak 4 atau selain 1, 2, 3, dan 4, maka Anda akan diberi pilihan untuk mengulang kembali atau menyelesaikan program. Nah, dan jika Anda menginput ulang, maka program akan kembali ke atas dan meminta Anda untuk memasukkan nilai yang ingin Anda cari. Nah, dan di sini ada while, di sini ada pilihannya 4 dan ulang, dan ya.
Agar lebih jelasnya, mari kita coba di sini. Nah, di sini ada menghitung besaran skala, skala jarak sebenarnya, jarak pada peta, dan slide. Nah, jika kita memilih, misalkan kita mau mencari jarak pada peta, nah, 3. Nah, di sini ada rumusnya, jarak pada peta sama dengan skala dikali jarak sebenarnya. Dan kita memasukkan nilai skala, misalkan nilai skalanya 32, dan jarak sebenarnya adalah 45. Nah, maka nilainya adalah jarak pada petanya adalah 1440 cm dengan satuan cm di sini. Nah, jika Anda ingin mencari yang lain, Anda ketik ya di sini, dan maka program akan secara otomatis mengulangi dan meminta Anda memasukkan variabel yang baru. Dan jika Anda telah selesai, maka klik 4 di sini dan program akan otomatis terselesaikan. Nah, selain itu juga ada flowchart yang di sini. Nah, ini adalah flowchart program kedua, yang mana di sini ada main, string, pilih dan ulang, dan di sini ada output menghitung besaran skala, output jarak sebenarnya, output 3 yaitu jarak pada peta, output 4 selesai, dan output pilihan 1, 2, 3, dan 4. Nah, di sini ada input. Nah, di sini ada input pilihan antara 1, 2, 3, dan 4, dan ini di sini ada if. If di sini kita menggunakan 4 sebagaimana tadi telah dijelaskan di program sebelumnya, itu di program C++. Dan jika kita memilih if di sini, if pilihan pertama, maka output yang akan keluar adalah output skala, karena kita ingin mencari skala, yaitu skala sama dengan jarak pada peta dibagi jarak sebenarnya. Selanjutnya Anda akan diminta untuk memasukkan jarak pada peta pada input di sini, dan setelah Anda memasukkan angkanya, Anda diminta untuk memasukkan jarak sebenarnya lagi. Dan jika Anda sudah memasukkan dua angka tersebut, maka program akan secara otomatis menjumlahkan angka-angka yang telah Anda masukkan tadi, dan output atau hasilnya akan berbentuk skala dalam sentimeter. Nah, di sini sama seperti halnya program saya sebelumnya, di sini ada pilihan jika Anda menekan angka 4 di pilihan di atas, maka output yang akan keluar adalah Anda ingin mengulanginya lagi atau tidak. Jika Anda mengetik ya, maka program akan otomatis berulang, dan jika Anda tidak, maka ya program akan otomatis terselesaikan. Nah, sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.